Soal selanjutnya ialah soal nomor 31. Nah, di sini soalnya ialah limit X mendekati ta hingga dari akar X kurang 3 dikuadratkan kurang X tambah 2 sama dengan. Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari limit ta hingga dari bentuk akar gitu ya. Nah, di mana kalau ini tuh bentuk akar, berarti nanti bentuknya itu harus kita ubah jadi seperti ini. Misalkan ini itu kalau akar gitu ya. Misalkan P dan Q-nya akarnya itu. Jadi limit X mendekati ta hingga dari akar P kurang akar Q. Gitu ya. Jadi P di sini memuat unsur-unsur dari variabel X dan Q juga memuat unsur dari variabel X juga gitu. Jadi dibuat aja pemisahan seperti ini biar lebih gampang gitu ya memahaminya. Nah, di mana dari sini berarti kita harus buat ini jadi kedua akar yang kita kurangkan gitu. Nah, di mana kalau kita perhatikan di sini ini itu min X tambah 2. Nah, min X tambah 2 itu kan sama aja dengan min kali X kurang 2. Jadi, minnya kita keluarkan dari sini. Jadi, kalau minnya keluar, berarti X-nya jadi positif. Terus yang plus 2 jadi min 2. Gitu ya. Nah, jadinya dari sini, kita coba buat ini dalam bentuk akar seperti yang ini. Nah, dimana kalau kita buat dalam bentuk akar, berarti ini kita akan kuadratkan lalu kita akarkan. Jadi ini tuh sama aja dengan min X kurang 2 kuadrat diakarkan. Nah, aku kasih contoh misalkan biar lebih gampang gitu ya. Misalkan ini ada 2. Nah, terus kita buat bentuknya itu jadi seperti yang ini. Kita kuadratkan lalu kita akarkan. Nah, di mana 2 ini kalau kita kuadratkan kan jadi 2 kuadrat. Terus kita akarkan. Nah, di mana 2 kuadrat itu 4. Nah, 4 kalau diakarkan jadi akar 4. Nah, akar 4 itu berarti 2. Gitu ya. Nah, atau gini deh. Biar lebih gampang. Ini tuh kalau kita ubah jadi seperti ini tuh kan sama aja dengan 2 kuadrat pangkat setengah. Dimana ini kan berarti karena pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya tinggal kita kalikan. Jadi 2 pangkat 2 kali setengah. Jadinya 2-nya bisa kecoret, berarti jadi 2 pangkat 1, yaitu 2. Nah, berarti sama gitu ya. Nah, jadi yang gitu juga dengan yang ini. Jadi min X kurang 2 sama aja dengan min akar X kurang 2 dikuadratkan. Gitu ya. Jadi ini harusnya gini, min akar X kurang 2 dikuadratkan. Nah, jadinya kalau kita ubah ini jadi ini, jadinya gini. Limit X mendekati ta hingga dari akar yang ini X kurang 3 dikuadratkan. Ini dikurangin, terus dikurang gitu ya. Karena ini sama dengan ini, berarti jadinya min. Min atau dikurang akar X kurang 2 kuadrat. Nah, inilah dia, gitu. Nah, jadinya karena ini tuh udah sama-sama dalam bentuk akar, berarti karena ini tuh bentuknya kuadrat, berarti kita akan kuadratkan X kurang 3 kuadrat dan X kurang 2 dikuadratkan. Nah, jadinya langsung aja. Nah, di sini kita coba cari X kurang 3 dikuadratkan gitu ya. Oh ya, ini dikuadratkan tadi. Oke. Kita cari di sini X kurang 3 dikuadratkan. Nah, ini itu kan sama aja dengan X kurang 3 kali X kurang 3.
Di mana langkah pengerjaannya ini berarti ini itu kita pisahkan X dan min 3. Jadi di sini X, di sini min 3. Terus karena udah kita pisahin ini, berarti tinggal kita kalikan masing-masing yang kita pisahkan tadi dengan X kurang 3. Jadi X kali X kurang 3 kurang 3 kali X kurang 3. Nah, jadinya kita akan lakukan perkalian dulu, lalu kita jumlahkan atau kita kurangkan. Dimana kalau kita lakukan perkalian ini, berarti kita gunakan sifat distributif. Jadinya kita kalikan ini kali ini, yaitu X kuadrat. Terus yang ini dikali min 3, jadi min 3X. Terus yang ini kita anggap min 3 dikali X, jadi min 3X gitu ya berarti. Terus yang ini min 3 dikali, ini kita anggap min 3, jadi plus 9 gitu ya kalau kita kalikan. Nah, jadinya kita dapatkan hasilnya X kuadrat, berarti ini karena sama-sama suku sejenis gitu ya, yaitu dari variabel X-nya, berarti tinggal kita jumlahkan koefisiennya, yaitu min 3 tambah min 3, berarti ibaratnya utangnya 3, terus ditotalkan dengan utangnya lagi 3, jadi utangnya 6 gitu ya, atau min 6X tambah 9. Nah, berarti X kurang 3 dikuadratkan, berarti X kuadrat kurang 6X tambah 9. Nah, jadinya kita bisa substitusikan. Jadi, limit X mendekati tak hingga dari akar yang ini X kuadrat kurang 6X tambah 9. Terus kurang yang ini, berarti jadinya gini. X kurang 2 kuadrat itu sama aja dengan X kurang 2 kali X kurang 2. Dimana ini tuh kita akan pisahkan. Berarti di sini X, di sini min 2. Terus karena ini udah kita pisahkan, berarti tinggal kita kalikan dengan X kurang 2, dua-duanya. Jadinya X kali X kurang 2 kali X kurang 2. Nah, sehingga dari sini kita akan kalikan dulu menggunakan sifat distributif. Nah, berarti ini kali ini berarti X kuadrat, terus yang ini kita anggap min 2 dikali X, jadi min 2X. Terus yang ini min 2, kita anggap min 2 gitu ya. Terus dikali X, jadi min 2X. Terus yang ini kita anggap min 2 dikali min 2 lagi, jadi plus 4 gitu ya. Jadinya kita dapatkan X kuadrat, yang ini karena suku sejenis, berarti kita tinggal totalkan koefisiennya, jadi min 4X, terus yang ini tambah 4. Nah, jadinya X kurang 2 dikuadratkan, yaitu X kuadrat kurang 4X tambah 4. Nah, berarti langsung aja kita substitusikan. X kuadrat, atau gini deh langsung aja, X kuadrat kurang 4X tambah 4. Oke, sehingga dari akar yang ini, berarti kan udah memenuhi tuh, jadi akar P kurang akar Q, gitu ya. Ini akar P kurang akar Q, gitu ya. Nah, dimana dari sini kita harus perhatikan koefisiennya supaya dapat limitnya. Dimana rumus cepatnya untuk mencari nilai limit tak hingga, berarti kita perhatikan koefisiennya dari suku-sukunya. Jadi kalau kita perhatikan, ini ada limit X mendekati tak hingga dari akar AX kuadrat tambah BX tambah C kurang akar PX kuadrat tambah QX tambah R. Di mana limit ini akan menjadi tak hingga jika atau untuk A lebih besar dari A lebih besar dari P. Gitu ya. Jadi kalau misalkan A-nya ini lebih besar dari P, berarti limitnya jadi tak hingga hasilnya. Contoh, misalkan ini 2X kuadrat tambah 2X tambah 1. Terus dikurang akar. Yang ini misalkan X kuadrat tambah 4X tambah 4. Jadi limit X mendekati tak hingga. Nah, berarti kalau kita perhatikan, A-nya di sini berarti 2. P-nya di sini berarti karena ini X kuadrat berarti koefisiennya 1. Nah, 2 kalau kita perhatikan lebih besar dari 1. Nah, berarti hasil limit tak hingga ini nanti jadinya tak hingga.
gitu ya. Terus kalau untuk A-nya sama dengan P, nanti hasil limitnya jadi B kurang Q per 2 akar A. Jadinya B ini diambil dari koefisien yang ini, terus yang Q-nya diambil dari koefisien yang ini, terus 2 akar A berarti dari sini A-nya. Nah, selanjutnya kalau untuk A kurang dari P, atau A-nya lebih kecil dari P. Nah, berarti nanti hasil limitnya nanti jadi min tahingga gitu ya. Gitu. Jadinya kalau kita perhatikan di sini, kita misalkan ini tuh tadi, biar lebih gampang gitu ya kita memahaminya, ini tuh akar AX kuadrat tambah BX tambah C kurang akar PX kuadrat tambah QX tambah R. Nah, berarti kalau kita hubungkan A-nya di sini berarti 1 gitu ya. Terus P-nya di sini juga 1 gitu ya. Harusnya gini. Oke, P-nya 1 gitu ya. P-nya 1. Nah, karena A-nya sama dengan P, berarti kita akan memakai rumus cepat yang ini, yaitu B kurang Q per 2 akar A. Nah, di mana kalau kita hubungkan B-nya berarti kan dari AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, berarti B-nya di sini kita dapatkan min 6. Nah, B-nya min 6. Q-nya berarti kita ambil dari PX kuadrat tambah QX tambah R. Berarti Q-nya kita ambil dari min 4. Berarti kita dapat Q-nya min 4. Terus A-nya tadi 1. Berarti A-nya 1. Berarti B kurang Q per 2 akar A sama aja dengan min 6, karena B-nya min 6, kurang Q, berarti min 4, kurang min 4 per 2 akar A, berarti 2 akar 1. Jadinya, di pembilang kita kalikan dulu min dengan min 4, jadi plus 4. Berarti min 6 plus 4 bagi 2 akar 1. Berarti kan akar 1 itu 1. 1 kali 2, 2. Nah, jadinya kita dapatkan min 6 tambah 4 itu min 2 bagi 2. Berarti sama dengan min 1. Nah, inilah hasil limit dari tahingga tersebut. Gitu. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di opsinya, berarti jawaban yang tepat itu ada di opsi yang B gitu ya. Oke, berarti jawabannya opsi B.